Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi Sapandi. Jadi pada video kemarin itu kita belajar static routing ya. Jadi kali ini kita akan belajar dynamic routing. Jadi kita coba tambahkan 2 router dan 2 PC ya. Dan jangan lupa kabelnya, hubungkan kabelnya ya. Ya, di sini router ke router, lalu router ke PC ya. Nah, jika sudah, kita konfigurasi ya. Tapi sebelumnya kita tentukan IP-nya dulu ya. Untuk PC 1 192.168.10.1 ya, /24. Untuk PC 2 192.168.20.1/24. Dan untuk gateway kita memerlukan gateway ya. Jadi untuk gateway-nya itu 1, dan yang satunya lagi 21 ya. Berarti yang IP PC-nya itu diganti jadi 10.2 aja dan 22 ya, karena satunya untuk gateway. Nah, lalu untuk IP gig 0/0 itu menggunakan IP 10.10.10.1/24, dan yang gig 0/0 router 2 itu menggunakan 10.2 ya. Oke, jika sudah, kita isi dulu ya IP-nya. 192.168.10.2 subnet masknya, lalu gateway 192.168.10.1 ya. Nah, PC 2 nya juga diisi. 192.168.20.2 net masknya, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Nah, oke, jika sudah, kita masuk ke konfigurasi ke router 1. Lalu ketik no aja, enter, lalu enable config terminal, lalu nyalakan kabel interface gig 0/0 sampai 1 ya. Nah, karena di sini saya lupa pakai range ya, harusnya INT RA gig. Nah, di sini saya tidak pakai, jadi itu nggak bisa 2 sekaligus ya nyalainnya. Kalau pakai RA pasti bisa. Jadi di sini saya satu ya menyalakannya. No SH untuk menyalakan ya, lalu INT gig 0/1 no SH. Nah, tapi kenapa kabel antar router masih tidak menyala? Karena di router 2 nya juga belum dinyalakan ya, jadi harus nyala dua-duanya. Nah, lalu ketikkan enable config terminal, lalu INT gig 0/0 no SH, tuh baru hijau ya. Lalu masuk ke kabel interface gig 0/1, lalu no SH, exit. Nah, udah hijau semua ya. Nah, lalu kita kasih IP ya untuk semua kabelnya. Di sini kita coba masukkan ke kabel yang 0/0. Lalu ketik IP add 10.10.10.1 dan perfitnya atau net masknya 255 ya, 255.0. Exit, lalu INT gig 0/1 IP add 192.168.10.1.255.255.255.0 ya. Lalu exit, dan kita ke router 2 juga untuk menambahkan IP-nya. Masuk ke INT gig 0/0, lalu IP add dan tambahkan IP-nya 10.2 ya, dan jangan lupa net masknya. Lalu exit, lalu masuk ke interface gig 0/1,
lalu IP ADD, lalu masukkan IP 192.168.20.1 dan jangan lupa netmasknya, lalu exit ya, dan udah beres ya untuk menambahkan IP-nya. Nah, lalu kita coba cek ya tabelnya dengan ketik do show IP root. Nah, di sini ada IP 10.10.10.0 ya. Source-nya yaitu 192.168.10.0 dan untuk destination-nya ada di IP PC2 ya, yang 20.2. Dan kita coba cek di router 2 do show IP, kepencet do show IP root ya. Nah, untuk source-nya yaitu 192.168.20.0 ya. Nah, yang ini yang berarti destination-nya ada di IP PC1 yaitu 10.2 ya. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk static routing itu konfigurasinya yaitu IP root, lalu destination atau alamat yang akan dituju ya, lalu next hop ya, next hop yaitu seperti jalurnya lah ya, atau gateway ya. Nah, jadi untuk static routing itu IP root, lalu destination, lalu next hop ya. Nah, di sini kita kasih contoh ya. Jadi ketik IP root ya, terus misal nih PC1 mau ngeping ke PC yang 2. Nah, jadi IP root lalu destination, alamat yang akan dituju si PC1 kan IP yang PC2, jadi IP-nya yang 20.2 tapi dimulai dari network ya. Lalu kasih prefix-nya, karena prefix-nya /24 jadi 255.255.255.0. lalu next hub-nya ya, yaitu jalur yang akan dilalui PC1 ya, yaitu 10.2 ya, sudah jelas ya. Nah, jadi untuk next hub-nya yaitu 10.2. Nah, jadi gitu ya, ketik IP root lalu destination yang akan dituju, lalu netmask, lalu jalur yang akan dilalui. Nah, terus bagaimana jika sebaliknya, yaitu PC2 mau mengirim pesan ke PC1? Sama seperti yang tadi, IP root, lalu tujuannya kemana, berarti yang 10.0 ya, lalu netmask, lalu jalur yang akan dituju yaitu 10.1 ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing ya. Nah, jadi tadi adalah konsep untuk static routing ya. Jadi kali ini kita akan bahas untuk konsep dynamic routing. Dynamic routing. Nah, dalam dynamic routing itu kita akan menggunakan yang namanya advertise connected network ya. Nah, apa sih advertise connected network itu? Nah, jadi misal router satu ini akan menggunakan dynamic routing
berarti dia akan melakukan adverse site connected network ya, atau istilahnya yaitu mempromosikan gitu ya. Jadi adverse site connected network itu bisa diartikan sebagai promosi. Oke, bentar kita rapihkan dulu. Nah, jadi misal kita lihat dulu tabelnya ya, tabel IP-nya. Nah, kan kita di router 1 itu mempunyai 2 IP ya, yang 10.0 dan 192.168.10.0. Jadi kita coba ketik dulu ya IP-nya. Jadi C ya, tadi lalu ada IP 10.10.10.0/24 di gig, di interface gig 0/0 ya. Lalu IP yang satunya yaitu 192.168.0/24 ada di interface gig 0/1. Begitu ya. Nah, jika sudah, kita cek tabel yang ada di router 2 IP-nya. Di sini juga memiliki 2 IP ya. Lalu kita coba ketik lagi. Jadi C yang pertama itu 10.0 Nah, jadi untuk router 1 ini dia sedang melakukan promosi ya, atau adverse site connected network ya, kepada router 2. Seolah-olah router 1 berkata seperti ini. Hai router 2, di sini saya memiliki IP root dengan 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.10.0/24. Nah, dan apabila kamu ingin melewati IP root yang ada di sini, maka katakan saja. Nah, lalu untuk router 2 dia akan melihat tabelnya, dan ini tabelnya ya. Jadi dia memiliki IP 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Nah, setelah router 2 melihat tabelnya, maka router 2 menjawab, oh, untuk IP 10.0 saya sudah punya, tapi untuk IP 192.168.10.0 saya belum punya. Nah, langsung saja di sini menambahkan dynamic routingnya ya. Yang artinya, jadi di sini kita menambahkan IP root secara auto ya. Jadi untuk IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Nah, dengan next hop atau gateway-nya yaitu 10.10.10.1 ya. Nah, jadi begitu untuk konsep dynamic routing. Jadi router 1 mempromosikan, lalu router 2 melihat tabelnya dan mana yang dia belum punya. Dan begitu juga sebaliknya. Jika router 2 melakukan promosi, maka router 1 akan melihat tabelnya terlebih dahulu, lalu melihat mana yang belum dia punya, lalu mengisi dynamicnya secara auto ya. Begitu. Nah, karena di sini yang router 1 tidak mempunyai yang 20.0, maka dynamic
Dynamicnya IP-nya yaitu 192.168.20.0/24 dengan next hop atau gateway-nya yaitu 10.2 ya. Nah, begitu ya untuk konsep dynamic routing. Jadi sekali lagi untuk static routing itu dilakukan konfigurasinya secara manual, lalu untuk dynamic itu secara auto ya. Nah, sebelum ke konfigurasi, jadi pada dynamic routing itu ada beberapa protokol ya. Nah, diantara lain yaitu ada RIP ya. Karena RIP ini sudah jarang ada yang pakai, jadi kita skip. Di sini dinamakan not used ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu EIGRP ya. Nah, di sini keterangannya yaitu Cisco ya. Nah, jadi misalkan router Cisco bertemu dengan router Cisco itu menggunakan EIGRP ya. Lalu yang ketiga ada OSPF ya. Nah, OSPF ini yaitu open standard ya. Artinya jika router Cisco bertemu dengan Cisco luar itu menggunakan OSPF. Lalu yang terakhir yaitu BGIP sama yaitu open standard. Lalu kita akan mulai pada konfigurasinya ya. Di sini kita akan menggunakan yang EIGRP ya, karena router Cisco bertemu dengan router Cisco juga. Jadi kita masuk ke router 1, lalu enable config terminal, lalu kalian boleh ketik router EIGRP tanda tanya ya. Sorry nggak kepencet tanda tanyanya. Tanda tanya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa angka dan ada tulisan autonomous system number ya. Jadi kita bebas memilih nomor dari 1 sampai sekian banyak ya. Nah, di sini saya pilih 1 ya. Autonomous system numbernya 1. Tetapi harus sama ya. Untuk router 2 juga nanti harus 1 ya autonomous system numbernya. Lalu enter. Seperti itu. Lalu kita akan coba untuk router 1 mempromosikan IP-nya ke router 2 ya. Jadi ketik aja network lalu masukkan IP yang 10.0 dan IP yang di interface gig 0/1 yaitu 10.0 juga ya. Nah, udah seperti itu. Gampang kan? Mantap ya. Jadi cukup router EIGRP, masukkan nomornya lalu networknya, sudah beres ya, seperti itu. Lalu router 2 juga ya, kita coba langsung aja ketik router EIGRP 1 ya, karena yang router 1 juga nomornya 1. Lalu ketik network, masukkan network yang ada di interface gig 0/0 ya. Nah, jika ada notif begini ya, itu berarti peringatan ya untuk IP yang 10.0 itu. Jadi artinya mereka sudah bertetanggaan dengan IP yang ada di router 1. Cara ngeceknya itu do show IP EIGRP neighbor ya, neighbor. Nah, ini ya, tuh artinya sudah bertetanggaan. Lalu kita tambahkan network yang interface gig 0/1 ya, yang 20.0. Lalu kita coba cek ya dengan ketik do show IP root ya. Nah, jadi di sini ada D ya. D itu artinya EIGRP ya.
Dan untuk IP yang di router 1 juga sudah terdaftar ya di router 2 tuh ya, sudah ada. Nah, kita cek juga di router 1 ya dengan ketik do show IP route. Nah, sudah ada ya IP-nya yang 20.0 yang berada di jalur 10.2 ya. Nah, yang ini. Lalu kita masuk ke dalam tahap uji coba ya. Kita cek apakah sudah berhasil untuk mengirim pesan. Ya, sudah sukses ya. Terus kita juga bisa coba di command prompt ya. Kita coba ketik ping ke 22 ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, karena sudah berhasil, jadi kita coba menambahkan router ya. Jadi di sini untuk ininya kita hapus dulu dan menambahkan satu router dan satu PC ya. Dan juga kabel dari router ke router lalu router ke PC ya. Nah, jika sudah, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP PC3 yaitu 30.2 ya /24. Nah, dan untuk IP gig 0/1 itu gateway dari si PC ya, yaitu 30.1. Dan untuk gig 0/0 IP-nya yaitu 20.2/24. Dan gig 0/2 kita tambah router tambah IP ya dari router yang 2 dengan IP 20.1. Oke. Nah, karena semua PC harus bisa saling berkomunikasi, jadi semua router harus mempromosikan dirinya sendiri ya. Jadi untuk router 2 dia bisa promosi dan router 3 juga dia harus promosi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi router 3 dan router 2 ya, karena router 2 menambahkan IP route ya yang 20.1. Nah, sedangkan router 1 tidak ya. Jadi untuk router 1 tidak ngapa-ngapain, udah gitu aja. Jadi pertama kita ke PC3 dulu menambahkan IP-nya ya. Masukkan IP 192.168.30.2 netmasknya, lalu gateway-nya 30.1 ya. Oke. Lalu masuk ke router 1 dulu ya biar lebih mudah. Nah, exit, lalu kita masuk ke gig 0/2 lalu noise untuk menyalakan. Kita masukkan IP ya, IP add 20.20.1, jangan lupa netmasknya ya. Lalu ke router 3 ya, kita ketik aja enter, lalu enable config terminal, lalu masukkan kabelnya ya. Nah, di sini saya tidak lupa ya untuk mengetik range 0-1. Nah, ini baru bisa guys. Nah, oke, exit, lalu kita tambahkan IP ke gig 0/0 dulu ya. IP add 20.20.20.2. Jangan lupa netmasknya ya, lalu exit, lalu ke interface gig 0/1 untuk menambahkan IP yang 192.168.30.1 dan jangan lupa netmasknya.
Oke, exit. Nah, jadi kita akan fokus konfigurasi di router 2 dan 3 ya. Nah, pertama-tama kita ke router 3 dulu. Langsung aja ketik router EIGRP 1 ya. Lalu enter. Lalu masukkan network IP yang 20.20.20.0, lalu network IP yang gateway di interface gig 0/1 ya. Jika sudah exit, lalu jangan lupa di router yang 2 untuk menambahkan networknya ya. Router EIGRP 1 ya. Lalu network yang 20.20.20.0. Nah, jika sudah ada ini, tandanya berarti sudah bertetanggaan ya. Kita coba cek ya. Do show EIGRP neighbor ya. Bentar, di sini. Oh ya, lupa IP-nya ya, tidak ke bawah. Do show IP EIGRP neighbor ya, seharusnya ada IP-nya. Nah, bisa terlihat kan, tuh sudah ada ya, tandanya sudah bertetanggaan. Dan untuk konfigurasinya sudah selesai ya. Nah, di sini kita boleh cek dulu ya dengan ketik do show IP root. Apakah aman di sini? Nah, aman ya, tuh sudah ada yang 10 ya. Yang IP router 1 itu sudah terdaftar ya secara otomatis. Ya. Tuh sudah ada. Oke, aman. Lalu kita cek di router yang kedua. Do show IP root. Nah, tuh sudah ada ya. Untuk yang 10 juga di sini sudah ada ya, tiba-tiba ada gitu. Lalu kita cek router 1 yang tadi tidak di apa-apakan ya, didiamin doang. Nah, kita cek do show IP root. Nah, sudah terdaftar untuk IP 20.0 dan 30.0 ya. Tuh. Ini untuk 30 dan yang atasnya itu 20 ya. Sudah aman berarti. Lalu kita coba cek ya untuk mengirimkan pesan. Kita coba dari PC 1 ke 2 ya. Sudah sukses. 2 ke 3 kita refresh. Nah, sukses ya. Lalu PC 3 ke 1 successful juga. Nah, berarti artinya untuk semua PC sudah bisa saling berkomunikasi ya. Nah, lalu kita coba untuk menambahkan VLAN ya menggunakan satu switch ya. Kita coba tambahkan switch yang pertama, yaitu yang 2960, lalu 2 buah PC ya. Nah, dan jangan lupa kabelnya ya. Masukkan kabelnya dari router ke switch, lalu switch ke PC. Oke, bentar, ini kita rapihkan dulu. Nah, udah ya. Nah, jadi kita tulis dulu IP-nya. Nah, bentar, untuk PC 4 itu VLAN 40 dan PC 5 itu 50 ya. Oke. Jadi kita ketik dulu untuk IP-nya. IP di VLAN 40 yaitu
192.168.40.2 ya /24. Lalu untuk IP di VLAN 50 yaitu 192.168.50.2/24. Nah, kita juga menambahkan IP untuk router 3 ya, IP tambahan. IP rootnya yaitu 30.1/24 juga ya. Nah, sudah ya, jadi pertama-tama kita seperti biasa masukkan IP-nya dulu yang VLAN 40 ya, seperti ini. Ya, lalu masuk ke PC5, IP-nya 192.168.50.2 ya. Lalu untuk gateway-nya 50.1. Oke, lalu kita ke switch ya untuk menambahkan VLAN ya. Enable config terminal, lalu kita ketik VLAN 40 dan VLAN 50. Exit. Ya, lalu kita masuk ke kabel interface yang VLAN 40 dulu ya. Interface range berarti FA 0/2 ya. Fast Ethernet 0/2, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Lalu exit, masuk ke kabel yang VLAN PC VLAN 50 ya, yaitu FA03 SWMACC, sorry C nya kebanyakan, SWMACC SWACC VLAN 50. Exit, lalu kita coba cek ya dengan ketik do show VLAN BR. Nah, sudah ada untuk VLAN 40 itu ada di Fast Ethernet 0/2 ya, dan 0/3 untuk yang VLAN 50. Kita coba untuk trunking dulu ya, dari switch ke routernya. SWMATR ya, switch port mode trunk. Oke, udah ya sepertinya. Ya, lanjut ke routernya. Kita ketik enable config terminal, lalu masuk ke kabel gig 0/2, lalu kita no SH untuk menyalakan kabel, lalu IP, masukkan IP yang 30.1 ya, jangan lupa net mask. Exit. Nah, udah hijau ya semuanya, untuk kabel sudah hijau. Lalu kita coba encapsulation ya untuk mendaftarkan VLAN-nya ya, dengan ketik int gig 0/2.40 untuk VLAN 40 ya, lalu encapsulation.1q VLAN 40 ya, lalu ketik IP address 192.168.40.1, jangan lupa net masknya. Ya, sudah exit, lalu masukkan lagi ke kabel dan tambahkan VLAN 50, lalu encapsulation.1q VLAN 50, lalu IP address 192.168.50.1, jangan lupa net masknya ya, lalu exit. Nah, untuk
untuk mengirim pesan PC 3, 4, dan 5 sudah pasti bisa ya untuk mengirim pesan. Kita cek ya untuk PC 3, 4, dan 5 untuk mengirim pesan ya. 3 ke 4 sudah bisa, 4 ke 5 juga bisa. Kita coba 5 ke 3 bisa juga ya. Nah, tetapi apakah bisa PC 2 ke 4? Kita coba. Nah, valid ya, nggak bisa. Nah, kita coba lagi. Tuh, masih valid ya. Mau dicoba beberapa kali pun masih akan tetap valid ya, karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routingnya ya. Kita belum menambahkan dynamic routing VLAN 40, VLAN 50 sama IP route yang di gig 02 ya. Kita belum mempromosikannya. Jadi kita masuk ke router 3 ya. Kita masuk ke router IGRP 1, lalu masukkan network yang 30.30.0, lalu network yang VLAN 40 dan 50 ya. 40.0 network 50.0 ya. Exit. Nah, lalu kita coba kirim pesan dari PC 2 ke 4. Apakah sudah bisa? Sudah bisa ya, successful. Yang tadinya valid jadi sukses. Kita coba PC 1 ke 4, bisa juga ya, sudah sukses. Kita 2 kali ke 5 bisa, 1 ke 5 pun juga bisa ya. Jadi sekian dari saya untuk konfigurasi dynamic routing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.